Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang bertemu lagi dengan kami yang ada di Jepang. Jadi sengaja untuk sharing dengan bapak-bapak yang ada di sebelah saya ini. Yang pertama ini ada sebelah kanan saya ini ada Pak Dadang, Pak Dadang Hidayat. Wah, ini jagoannya keuangan di KBRI Tokyo ya. Nah, kemudian yang sebelahnya lagi ini modelnya ini rock and roll gitu, walaupun jaketnya hard rock gitu kan. Nah, beliau ini adalah seorang peneliti ini dari Bank Indonesia untuk yang ada di Tokyo. Nah, kemudian yang sebelahnya ini kayak orang Eskimo gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa gitu kan. Nah, ternyata beliau itu adalah seorang kepala. Wah, ini jadi kalau kepala itu urusannya hampir sama dengan direktur gitu kan, tapi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo ya. Nah, beliau Bapak Nur Hidayat, kemudian Bapak Herdiawan, kemudian Pak Dadang Hidayat. Nah, ini ternyata Pak Herdiawan ini dengan panggilan keren Pak Iwan diapit dengan dua hidayat ini. Luar biasa kehormatan. Ya. Maka ini merupakan sebuah kehormatan, diapit dua hidayat gitu kan. Subhanallah gitu ini, sehingga hari ini akan menjadi lebih cerah sesuai dengan temanya juga tentang sharing oleh-oleh dari haji ditambah dengan malam bulan purnama. Wah, Masya Allah. Ini sangat luar biasa, ini ada bulan purnamanya juga gitu kan. Nah, sembari ngopi kaki lima. Sama ini ada bajigur kan? Nah, ini ada ini bandrek gitu, kemudian ini pisang kuning. Wah, ini baru ada pisang kuning di Jepang. Penonton juga kebagian, penonton boleh. Bagian masih bisa. Ini masih stoknya banyak. Wah, gitu. Nah, supaya lebih kita mendapatkan keilmuannya, mungkin untuk malam hari ini akan dibuka dari sepatah dua kata dari Bapak Nur Hidayat. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita. Astagfirullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati dan yang sangat saya banggakan, satu Pak Dadang Hidayat, yang kedua Bapak Iwan. Pak Dadang yang sudah jauh-jauh datang dari rumahnya. Selamat malam Pak Dadang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan beliau sehari-hari di KBRI bergelut dengan dunia ekonomi yang menjembatani antara Jepang dan Indonesia. Alhamdulillah tahun ini beliau baru saja pulang dari ibadah haji, yang alhamdulillah semuanya lancar dan selamat. Begitu Pak Dadang ya. Terima kasih, alhamdulillah. Yang kedua, narasumber kita adalah Pak Iwan dari BI. Jadi ini semuanya pilar negara, satu bidang ekonomi, yang kedua di bidang keuangan. Pak Iwan dari BI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak berdua, yang tadi juga sudah diawali oleh pembawa acara MC Pak Yan Surono. Kalau Pak Yan sehari-hari menggeluti anak didik, ya. Tapi tidak diajak gelut Pak Yan. Artinya
beliau yang sehari-hari memberikan ilmu, memberikan nasihat kepada anak didik kita semua di sekolah di Provinsi Tokyo ini ya. Maka teman saya sampaikan kepada bapak-bapak berdua yang sudah bersedia pada malam hari ini nanti akan menyampaikan pengalamannya selama keberangkatannya ibadah haji. Dalam hal ini sebelumnya sedikit kami berikan semacam sekapur sirih. Jadi sekitar seminggu yang lalu pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah di Jepang mengadakan rapat pengurus yang dihadiri cukup lengkap walaupun tidak semua bisa hadir, dan juga mengemas salah satu kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan secara rutin, yakni pengajian bulanan. Dan sebagai awal pembukaan pada malam hari ini, kami mengundang Bapak Dadang dan Pak Iwan sebagai narasumber untuk menyampaikan pengalamannya selama melaksanakan ibadah haji. Harapan kami dari PCIM Jepang dan juga umat Islam di Jepang, juga mestinya seluruh masyarakat nanti bisa tertarik dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Dadang dan Pak Iwan yang ya tadi disampaikan oleh pembawa acara Pak Ian. Pokoknya kita kemas santai Pak. Ya, maka sebelum Bapak ini menyampaikan cerita pengalaman dan hal-hal yang insya Allah berkat fastabiqul khairat, berjuang untuk ya dalam kebaikan dan mencari ridho Allah, insya Allah ini semua nanti akan membawakan berkah bagi semuanya. Maka dalam kesempatan ini saya hanya sedikit mengawali dengan beberapa hal terkait dengan ibadah haji. Jadi yang pertama, ibadah haji ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Artinya yang muslim yang sudah mencapai batas-batas mampu. Sebagaimana ayat yang disampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang di depan kami sudah bacakan, yakni walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwa mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Artinya mengerjakan haji ini adalah wajib bagi orang yang sanggup, atau dalam bahasa ayatnya tadi dikatakan manis tato ilaihi sabila. Jadi sudah mencapai tahap istitoah. Adapun istitoah di sini adalah ya mungkin sekelumit saja kami sampaikan, yang alhamdulillah istitoah ini otomatis sudah dicapai oleh Pak Dadang dan Pak Iwan. Ada beberapa poin yang sempat kami catat di sini, yakni satu, memiliki biaya perjalanan. Tidak hanya perjalanan saja, pasti memiliki nafkah untuk hidup selama dalam perjalanan ibadah itu, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, aman dalam perjalanan dan aman bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, mengetahui cara melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, mampu melaksanakan perjalanan ke Tanah Suci. Dari poin 1 sampai 5 ini alhamdulillah Pak Dadang dan Pak Iwan, saya yakin semuanya sudah tercukupi, terbukti sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Juga keluarga yang ditinggalkan juga dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan ya secara khusus Pak Iwan saya ucapkan selamat juga, karena beliau berangkat satu keluarga Pak Iwan ya. Alhamdulillah ya. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini nanti ya karena hanya sebagai pembuka, nanti bisa juga bermanfaat bagi mungkin para pirsawan, kepada para jamaah semua, agar nanti dalam pelaksanaan ibadah haji ke depan insya Allah tahapan-tahapan ini
mulai dari persiapan biaya, persiapan kesehatan, juga mempersiapkan apa yang harus ditinggalkan ini dengan sebaik-baiknya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui cara melaksanakan ibadah haji. Jadi ilmu-ilmu tentang melaksanakan ibadah haji ini yang harus dikuasai dan harus diketahui. Dan saya juga sudah mengikuti perjalanan panjang dari persiapan-persiapan para jamaah haji yang dari Tokyo. Ini sudah cukup bagus dengan manasiknya, dengan ya beberapa kemudahan yang dicapai dan kemudahan yang bisa dilaksanakan di Tokyo ini, sehingga alhamdulillah Pak Dadang dan Pak Iwan beserta keluarga ini bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Maka harapan saya dengan momen malam ini nanti yang akan sharing ceritanya, akan berbagi pengalaman dan ya apa sajalah yang bisa diceritakan terkait kemudahan-kemudahan yang sudah dialami. Semoga ini nanti bisa membuka jalan bagi umat Islam, baik yang ada di Jepang maupun mungkin juga yang ada di Indonesia. Karena filosofi yang kami ajak untuk kembangkan adalah satu hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mempunyai nilai kemanfaatan bagi orang lain. Insya Allah dengan cerita yang hanya sekelumit dari Pak Iwan dan Pak Dadang nanti bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kepada penonton dan persawan di rumah untuk bisa tergerak agar nanti dalam kesempatan-kesempatan mendatang bisa mendapatkan panggilan dari Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Sekali lagi kami hanya bisa mendoakan semoga ibadah yang telah dilaksanakan oleh Pak Iwan dan Pak Dadang, juga seluruh rombongan ibadah haji dari Jepang maupun dari seluruh jamaah haji semua, termasuk ibadah haji yang menjadi haji yang mabrur, dan seluruh amalan-amalan baiknya diterima dan seluruh dosa-dosanya diampuni. Amin. Dan amin. Dijadikan semuanya menjadikan seluruh yang melaksanakan ibadah haji ini menjadi lebih dekat kepada Allah. Amin. Amin. Sekian pengantar dari kami, dan nanti kami persilahkan Bapak berdua untuk berbagi pengalaman yang nanti akan dipandu oleh MC Pak Yan Surono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hidayat atas tausiahnya, atas nasihatnya. Semoga ini bagi kita yang ada di sini dan saudara-saudara yang ada di seluruh dunia gitu kan. Insya Allah ini kalau estimasi kita itu Pak, estimasi kita itu yang mendengarkan dan yang melihat ini diestimasikan kurang lebih 3.000 orang gitu kan pada malam hari ini. Karena akan sedikit bersaing dengan yang mengevaluasi tentang rembulan gitu. Rembulan yang kemarin. Oleh sebab itu gitu kan, supaya enak itu, maka langsung saja bahwa yang ada di sini dan yang ada di seluruh dunia akan lebih jelasnya akan bertaaruf ini, berkenalan dengan pembicara-pembicara kita hari ini gitu kan. Langsung saja dari Pak Dadang Hidayat. Baik. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu semua, kemudian Pak Nur Hidayat, rekan saya Pak Iwan, Bapak Ian dan Pak Kunda ini sebagai otak di balik semua ini. Baik Ya. Terima kasih atas idenya yang sangat cemerlang ini, dan saya sangat menghargai forum ini karena ini suatu forum yang sangat bagus ya, sangat baik untuk kita bisa saling tausiah, untuk sama-sama saling berbagi mengenai hal-hal yang positif tentang ibadah haji. Jadi saya berangkat itu dengan istri ya, itu ikut dengan rombongan dari istilahnya itu haji luar negeri yang dikelola oleh konsulat Koperasi Karyawan Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah. Kami berangkat dari Jepang, dari Tokyo. Berangkat itu
total sekitar 16 hari ya, berangkat 28 Oktober dan kembali itu tanggal 17 November. Sekitar 20 hari itu ya. Jadi kalau kami karena memang waktunya itu sudah tanggal kalau tidak salah itu 4 Zulhijjah itu atau 3 Zulhijjah ya. Jadi memang langsung ke Mekah. Untuk rombongan kami sendiri itu ada 6 orang kalau dari KBRI itu ya. Sebentar, maaf saya minta izin dulu ke pembawa acara. Iya. Ini nanti artinya kita menunggu selesai Pak Dadang menyampaikan ceritanya dulu atau bisa misalkan bisa disela gitu kan. Tapi nanti sesi khusus lagi aja gitu kan. Terus misalkan nanti Pak Dadang menceritakan tentang makanan apa di sana, nah mungkin saya pengen tahu gitu kan. Boleh. Oh iya. Santai aja. Dari penonton boleh nggak? Oh boleh. Nah, boleh. Kalau misalkan nanti ada yang nanya via Skype yang sudah dibuka, itu boleh juga. Bisa, ya. Jadi penonton yang ada di studio ini mungkin bisa. Kalau itu saya nanti mungkin sini singkat aja ya, mungkin 3-4 menit saja. Bisa. Karena habis itu bisa lebih. Bisa saya ngobrol rasa. Yang jelas pengalaman di sana itu sesuatu yang bagi saya itu luar biasa, sangat dahsyat itu ya. Memang saya sih berencana tahun kemarin, tapi rupanya Allah belum menghendaki kemarin. Ada halangan tertentu yang memang tidak bisa tidak bisa, harus ditunda mungkin ya. Sehingga baru terlaksana tahun ini. Yang jelas selama di sana alhamdulillah saya dan istri menjalankan ibadah haji dengan lancar. Alhamdulillah terasa semuanya sangat, insya Allah alhamdulillah mudah gitu ya. Dan di sana pun saya senang sekali karena bertemu dengan Pak Iwan berapa kali waktu itu ya. Memang kita beda kelompok tapi rupanya Allah mempertemukan di sana berapa kali. Dengan saya panggil Pak Syekh Iwan. Padahal sekian juta orang. Bayangin satu dari hampir 3,5 juta. Itu sudah nggak ada harapan bertemu sebenarnya. Maaf kalau saya boleh tahu, apa berangkatnya tidak bareng Pak, sama-sama dari Jepang Pak? Sama dari Jepang, tapi beda flight Pak. Oh gitu. Karena kan memang pengaturannya itu diserahkan ke masing-masing ya. Bahkan yang Pak Iwan pun tidak semuanya satu flight Pak ya. Betul. Kalau saya kebetulan dari Tokyo kemudian ke Hong Kong baru langsung ke Jeddah gitu. Itu berarti mohon maaf, jadi nanti serunya akan semakin lebih asik ini gitu kan. Ini sangat luar biasa ini baru, kalau bahasa ini baru ujungnya dulu ini ya. Karena saya tahan dulu Pak Dadang bersama dengan istri gitu kan, yang nanti akan bertemu dengan Pak Iwan. Nah supaya lebih jelasnya ini, nah bagaimana kalau seandainya sekarang Pak Iwan gitu, silakan Pak Iwan. Terima kasih Bapak Ibu para pemirsa sekalian, penyiar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Iwan. Saya di Tokyo ini sudah 2 tahun. Jadi alhamdulillah kemarin kita berangkat satu keluarga. Berangkatnya ini berbeda dengan Pak Dadang. Jadi walaupun kita sama-sama dari Tokyo, tapi sebenarnya kita adalah kelompok yang berbeda. Naik mobil berarti dia. Kita berangkat karena bayangan saya tadi karena sama-sama dari Jepang, bayangan saya itu satu pesawat seperti dari Indonesia, satu pesawat isinya jamaah haji semua. Jadi completely different group. Jadi Pak Dadang dari kelompok dengan teman-teman luar negeri tadi Pak Dadangnya. Saya berangkat dengan teman-teman yang dikelola oleh KMI sini, yaitu melalui Air One Travel. Itu di situ ada sekitar 200 orang dari berbagai suku bangsa dan negara gitu. Bahkan ada orang Jepangnya. Nah, itu berangkat ke sana tentu berbeda dan nggak 3,5 juta nggak mungkin ketemu Pak Dadang gitu. Jadi alhamdulillah 2 kali malah. Dan lengkap ya, satu di Mekah, satu di Madinah. Luar biasa itu. Masya Allah Syekh Dadang. Saya dulu sama-sama dari Indonesia Pak, yang sama-sama satu pesawat itu artinya semua jemaah haji. Saya pengen ketemu dengan teman saya dari kabupaten lain, padahal masih satu karesidenan, itu nggak bisa. Sulit. Jadi tapi ini alhamdulillah luar biasa. Ya, begitu sampai di sana itu begitu banyak orang Pak. Jadi memang kita sudah tidak berpikir akan bertemu. Jadi memang kuasa Allah juga sih untuk mempertemukan siapa di sana semua. Ini memang itu satu hal yang menarik Pak. Kalau kita berangkat semua beramai-ramai dan dengan berbagai macam suku bangsa tadi gitu. Jadi ada hal-hal menarik di sana. Tapi intinya sih sebenarnya kepada teman-teman sekalian ini cuma satu hal sih yang saya bisa sampaikan. Kalau bisa berangkat sekarang.
nggak nyesel gitu loh. Iya, iya. Nah, saya tuh 2 tahun sebenarnya ragu kalau Pak Dadang sudah punya niat tahun lalu. Saya sampai sebulan sebelum berangkat nggak punya niat Pak. Masih bisa ya, sebulan kurang sudah Sebulan, berangkat iya. Saya beda sama di Indonesia ya Pak ya? Beda Pak, kita ini kan orang Islam, sebenarnya dari kecil sih saya Islam pasti punya niat lah naik haji ya, pengen lah naik haji wajib gitu. Tapi yang niat yang itu kan beneran gitu Pak, itu sampai sebulan juga nggak haji ya gitu, nggak terpikir. Aku yakin itu 1 bulan. Aku yakin 1 bulan wah saya mesti berangkat. Itu yang dipanggil tuh Mas, namanya dipanggil ya. Saya percaya haji itu panggilan. Nah mungkin sedikit bisa diceritakan, saya juga agak tertarik dengan ya tadi Pak Dadang sudah menyampaikan 1 tahun yang lalu sudah berniat, Pak Iwan baru sebulan. Karena saya dengar Pak Ian tempo hari cerita ke saya itu katanya di Indonesia itu nunggu sampai 8 tahun. Tahun. Sehingga jujur saja saya itu juga daftar di Indonesia. Itu rencananya kalau menurut Depaknya itu atau Departemen Agama Kabupaten itu nanti 2019 coba. Nah, ini 2019 Pak di Indonesia itu. Semacam ini juga perlu nanti Pak Dadang atau Pak Iwan dari masing-masing pengalamannya. Nah, mungkin ini jadi yang supaya lebih enak gimana ngurusnya itu. Kalau misalkan ini alhamdulillah ini ada 2 versi. Yang satu memang dari KBRI yang dikelola oleh koperasi KBRI Jeddah ya. Nah, yang satu ini dari komunitas Muslim yang dalam artian di sini adalah KMII, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia yang ada di Tokyo. Nah, ini kayaknya ada 2 versi gitu kan. Nah, mungkin dari Pak Dadang yang diurusi oleh Jeddah itu syaratnya bagaimana kalau seandainya ya orang seperti saya ataupun seperti sahabat saya Mas Kunta itu bisa bagaimana caranya. Nah itu mungkin. Nah berikutnya juga dari Pak Iwan yang dikelola oleh KMII atau nanti istilahnya kalau misalkan ada Menteri Indonesia yang mau daftar lewat KMII bagaimana gitu, nggak bisa gitu. Monggo dari terima kasih Pak. Tapi saya tertarik tadi Pak dengan di Jepang ini ya dengan kemudahan itu. Karena saya kira itu terkait dengan yang namanya masalah kuota Pak. Kuota. Jadi kalau tidak salah itu 10% ya dari jumlah penduduk yang muslimnya itu. Sehingga kalau di Jepang ini kan kebetulan komunitas muslim tidak banyak. Sehingga kalau saya tidak salah itu Pak, maaf dikeliru kalau saya salah ya. Kalau nggak salah jatahnya itu untuk yang di Jepang sekitar 400 orang setiap tahun itu. Namun ternyata belum terpenuhi Pak. Tahun kemarin Mas Iwan berapa yang di KMI itu? 200-an ya. Artinya itulah yang memudahkannya itu Pak. Baru dari kota. Berarti memang dari pemerintah Arab Saudinya yang memberikan kuota itu ya Pak ya? Betul. Setiap negara diberikan kuota. Beda-beda. Sekarang artinya harus terbuka nih, kalau ada tiba-tiba teman-teman yang mau dari Jepang, wah silakan tuh. Karena yang lama itu di Indonesia kan nunggunya tadi itu ya. Ngantri. Kita itu 200.000 ya di Indonesia. Kuotanya mungkin kita sekitar 220.000 gitu ya, kurang lebih. Ingin banyak sekali kan sehingga muncullah sistem antrian seperti itu. Nah, unfortunately di Jepang ini 400. Hanya bisa 200 saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini yang membuat peluang kita untuk berangkat dari sini lebih mudah. Betul. Ya, coba. Tadi karena saya sudah diizinkan oleh MC langsung boleh nanya. Nah, tadi Pak Iwan kok sebulan sebelum berangkat saja belum punya niat, tapi tiba-tiba terus jadi pengen berangkat. Mungkin bisa dibagi ceritanya kok yang membuat jadi itu berangkat kok karena bermimpi atau karena apa lah ini? Dapat wangsit mungkin. Itu mungkin yang namakan wangsit. Jadi saya sambil diminum Pak. Saya seperti juga dengan Pak Ian itu punya niat haji itu dari Indonesia Pak. Karena ya saudara-saudara di sana, orang tua di sana, terutama di Indonesia tuh kan ada namanya apa sih, Walimatus Safar ya Pak. Ada Walimatus Safar, manasiknya berapa kali. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai Pak. Jadi ilmu saya mengenai haji itu sangat minim. Nggak ngerti haji itu ritualnya apa gitu, nggak ngerti Pak. Jadi saya tuh udahlah nanti aja di Indonesia bisa belajar dulu sama guru ngaji, bisa ikut manasik berapa kali sehingga tidak punya pikiran mau naik haji dari sini. Sampai pada suatu hari ketika saya itu bulan Ramadan kalau nggak salah, terus saya sholat di Masjid Turki, ketemu dengan orang Jepang. Orang Jepang ini baru masuk Islam 3 tahun. Dia cerita pengalaman dia naik haji.
Jadi 1 tahun dia masuk Islam langsung naik haji katanya. Masya Allah, katanya, begitu luar biasanya haji itu bagi dia. Saya pikir saya itu dari lahir Islam kok yo haji gampang gitu loh. Ya ntar aja lah gampang. Oh ini kok begitu dia begitu. Nah di situ saya udah mulai agak getar-getar tuh. Saya mesti loh haji itu loh wajib loh ya. Kemudian sholat di sini Pak, sholat taraweh dengan rekan-rekan KMI, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kunta, Pak Wisnu, terutama yang baru pulang tahun lalu, cerita-cerita. Saya ngobrol, kalau di sini gimana sih Pak naik haji katanya. Nah dari situlah informasi bahwa dari sini tuh begitu mudah sebenarnya. Berarti mendapat Lailatul Qadar ini. Luar biasa. Jadi kalau ada kemudahan terus nggak berangkat juga, apakah namanya itu Pak? Maksudnya dari segi tadi Pak Kepala sudah sampaikan kesehatan ada, kemampuan finansial ada, peluangan waktu ada, terus nggak berangkat juga, waduh saya tuh langsung berdek gitu Pak. Disitulah kemudian saya memutuskan, insya Allah saya mau berangkat. Dan berdeknya sekarang sudah lewat gitu kan. Lebih berdek kalau udah haji, lebih berdek lebih berat. Nah, saya juga tertarik dengan tadi Pak Dadang. Padahal ya ini mungkin juga biar pengalaman Pak Dadang bisa di-share juga dengan kita semua, juga dengan para kawan. Bukan, Pak Dadang kan punya anak masih kecil gitu loh. Rata-rata kan umat Islam di Jepang ini banyak yang rata-rata mungkin sudah terpanggil seperti diceritakan Pak Iwan, tapi karena masih ada anak kecil, ini mungkin kiat-kiatnya Pak Dadang gimana? Anak kecil tadi bisa ditinggal ini juga. Aduh gimana? Bisa kalah menarik juga. Yang jelas memang berat ya untuk memutuskan, apalagi anak saya satu masih belum 10 tahun ya, 10 tahun, satu lagi baru 5,5 6 tahun ya. Jadi itu, tapi kemudian saya baca beberapa hikayat, beberapa riwayat ya, dan kemudian saya konsultasi dengan salah seorang rekan yang benar ustadz lah gitu ya. Dia bilang gini sederhana, sudah Pak Dadang titipkan saja pada Allah katanya gitu. Itu sederhana sekali. Dari situ saya kemudian merenung dan ya insya Allah lah dengan keyakinan itu secara secara kita sudah yakin dari segi batiniahnya Pak ya. Tapi syariatnya saya juga ini waktu itu kan bikin surat wasiat, sudah ya bikin macam-macam. Sudah nih Pak. Sudah gitu. Karena kan haji itu ibaratnya udah mau ini persiapan mati gitu ya pada kecil gitu ya. Ini dalam ini kayaknya sudah diikhlaskan, tapi bahasa ikhlas itu sulit memang. Diikhlaskan, subhanallah, ini sebuah ini gitu kan. Alhamdulillah waktu itu saya dapat dukungan dari Pak Nur juga kan, satu yang saya titipkan, terus dari tetangga saya, saudara-saudara saya semua di sini, mereka mendukung dan bilang udahlah Pak Dadang, insya Allah anak-anak semua, kita semua jaga mereka sama-sama di itu. Jadi itu Pak yang mengurus hati saya. Oke, terima kasih ini sebelumnya. Tapi ini ada sebuah bayangan ataupun pertanyaan yang menggelayut di benak saya ini. Jadi yang pertama itu tentang untuk keberangkatannya ini, Pak. Jadi ada istilahnya kalau di Indonesia itu kan juga mungkin diwajibkan juga di negara Arab, bahwa untuk calon jemaah haji itu harus suntik meningitis gitu kan. Nah, suntik meningitis ataupun istilahnya surat keterangan sehat. Nah, untuk bapak-bapak ini yang berangkat dari istilahnya luar Indonesia, artinya di sini dari Jepang. Nah, itu bagaimana cara mendapatkan suntik meningitisnya? Nah, mungkin dari pemirsa yang ada di Indonesia utamanya, nah mungkin ada punya saudara, kok gampang mungkin bisa lari ke Jepang gitu, tidak nunggu 8-10 tahun, luar biasa. Nah itu mungkin bagaimana? Masalah itu mungkin Pak Dadang juga ada pengalaman, nanti bisa kita gali. Karena tidak salah tahun kemarin Bapak berangkat. Nanti itu juga satu. Nanti sharing lagi gitu kan. Karena Pak, pengalaman Pak Dadang sangat luar biasa juga. Karena orang tuanya didatangkan dari Indonesia mungkin kan untuk mengikuti. Tidak ada iklan kan ini ya, jadi terus saja. Enggak ada operator enggak ya. Dari Indonesia didatangkan ke Jepang untuk mengikuti hajinya, berangkatnya dari Jepang. Nah mungkin begitu. Mungkin silahkan Pak Dadang. Mohon izin ya Pak Iwan ya. Jadi memang kan prinsip utamanya itu adalah visa haji itu diberikan oleh kedutaan besar setiap Arab ya, di negara akreditasi, jadi di Jepang di sini. Nah, pada prinsipnya visa itu diberikan atau begini, pada prinsipnya orang itu melamar visa dari residence dia, di mana dia berresidensi. Nah, kalau kayak saya, Pak Iwan,
semua yang di sini kan residen Jepang. Kita punya yang namanya stay permit, izin tinggal. Nah, dengan stay permit itulah kita bisa melamar visa kedutaan besar Arab Saudi di Jepang. Dan karena kuotanya masih sedikit, maka insya Allah dikabulkan gitu loh. Jadi kuncinya itu adalah di bagaimana cara mendapatkan visa Jepang dan tinggal di Jepang, Pak. Nah, ini yang waktu tahun lalu saya terapkan. Jadi orang tua tuh saya undang sini, kemudian saya undang dan alhamdulillah dapat visa ini, visa apa namanya, izin tinggal yang tiap tahun gitu, Pak. Karena saya minta visanya itu orang tua mau tinggal dengan saya, bareng dengan saya. Dan dari Dubes Jepang di Jakarta diberi izin tinggal 3 bulan. Sampai sini izin 3 bulan itu dikonvert menjadi izin tinggal setahun. Pengurusannya juga tetap di sini? Tetap di imigrasi Jepang di sini. Nah, setelah dapat visa yang setahun itulah baru kita dapat apply visa kedutaan Arab Saudi. Jadi poinnya di situ, Pak. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mahasiswa yang bekerja di sini, saya kira nggak ada masalah. Kalau nanti ada rekan, saudara, bapak ibu yang berpindah dari Indonesia ke Jepang untuk naik haji dari Jepang, tentu bagus sekali. Cuman kuncinya di dapat nggak Berarti tidak perlu ada tidak perlu ada hubungan darah gitu ya, Pak? Misalnya istri atau anak itu? Itu tergantung dari kebijakan kedutaan besar Jepang di Jakarta. Biasanya itu ketat. Misalnya Jepang tuh hanya ngasih visa residen itu bagi orang tua, orang istri, tua, istri, suami, anak, adik mungkin bisa, tapi ada persyaratan tertentu. Misalnya, jadi begini, misalnya ada jaminan dari kita bahwa kita akan menjamin adik itu hidupnya di Jepang, kita jamin. Terus kita juga ngasih, Pak, rumahnya kita ini cukup untuk menampung sekian orang gitu. Ini tidak mudah juga gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi. Karena saya juga mendengar juga, ini gini, ada yang menilai, wah kalau bisa berangkat haji dari luar negeri, nanti daripada WT English di Indonesia, kita berangkat dari luar negeri semua. Jadi ada semacam hal-hal yang pemikiran seperti itu yang arahnya terus ini agak kurang benarnya. Itu tidak benar gitu loh. Nah, dengan penjelasan Pak Endang ini berarti kan kita lebih yakin, tahu dan itu legal. Artinya tidak melanggar peraturan baik Jepang, peraturan Indonesia maupun garis-garis yang diberikan oleh Departemen Agama. Jadi ini yang perlu nanti harus kita ketahui mestinya. Monggo. Jadi mungkin itu jadi gambarannya itu ternyata dari sekali lagi pada izinnya tadi. Kalau seandainya yang belum punya stay permit di sini, gitu kan, utamanya itu. Nah, kemudian ini juga dari teman-teman yang belum berangkat itu, ternyata niat-niat itu memang kayaknya liar saja. Belum seperti Pak Iwan, alhamdulillah diawali dari Ramadan yang luar biasa gitu kan. Nah, ini berarti mendapatkan malam Lailatul Qadarnya ini kan. Nah, ini ternyata para kensusi kita yang ada di sini itu. Itu luar biasa juga semangatnya untuk seperti ini. Nah, ternyata juga ada beberapa pertanyaan dari mereka itu. Terus kalau ngurusnya bagaimana? Yang seperti tadi saya katakan, bisa nggak kalau misalkan dari istilahnya bukan seperti Pak Dadang yang notabene-nya memang di KBRI, ya kan? Kalau misalkan orang umum misalnya pelajar maupun kensusi yang ada di Jepang mau daftar lewat koperasi Jeddah gitu kan, kemudian kalau dari KMII ya insya Allah bisa terbuka luas gitu kan, karena yang menaungi di Jepang itu untuk saat ini di KMII, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia yang ada di Jepang. Nah, mungkin sembari nanti diceritakan kalau suntik meningitisnya itu di mana. Mungkin tentang biaya, karena mencari juga seperti saya kalau ada suntik di sini, suntik yang murah itu kan, yang murah, kemudian untuk surat-surat kesehatan. Mungkin itu yang sering. Kadang-kadang teman-teman di sini juga pingin juga orang ngurus dan seterusnya berapa hari dan mungkin bisa sharing dengan teman-teman nantinya gitu kan. Nah, mungkin ada cerita-cerita. Mungkin silahkan Pak Iwan. Ya, itu yang ada dalam pikiran saya ketika saya mau berangkat, Pak. Bagaimana persiapannya, administrasinya, apa-apa yang harus disiapkan, itu sama sekali saya blank. 1 bulan sebelum berangkat saya tidak tahu harus mempersiapkan apa.
saya dengar ada meningitis, bahkan ada flu terakhir. Ada flu juga. Nah, terus kemudian surat-surat apa saja. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan juga kan. Tapi alhamdulillah ternyata realitanya begitu mudah. Sebenarnya alhamdulillah kemudian ada kemudahan. Jadi sebenarnya kalau kita ini insya Allah ada beberapa kemudian. Jadi informasi yang diberikan teman-teman KMI di websitenya KMI itu sangat informatif sekali, Pak. Jadi kayak misalkan, jadi yang sebenarnya kan hanya kita minta visa, dapat visa haji, terus kedua itu vaksin meningitis, flu, kemudian urusan dengan travelnya, selebihnya akan diurus oleh travel. Karena bedanya dengan Indonesia adalah negara agama sehingga semua diurus, ada departemen agama. Jepang ini negara sekuler, Pak, jadi urusan agama adalah personal, tidak negara nggak ngurus mengenai haji. Nah, jadi hanya ada 2 kalau nggak salah di sini ya, travel yang menangani haji. Nah, nanti kita bisa menghubungi salah satu di antara 2 travel itu. Di KMI ada informasinya. Mereka akan membantu mengurus kita semua mengenai administrasinya. Yang kita harus lengkapi adalah permohonan visa itu ada formnya, tinggal isi. Meningitis itu banyak sekali listnya sudah diberikan oleh KMI, ada list klinik-klinik. Cuman memang hanya di Tokyo. Nah, kemarin itu alhamdulillah saya itu berangkat, kebetulan ada beberapa Kensuse. Ada beberapa saudara-saudara yang tinggal di Kyushu, ada yang tinggal di Hiroshima. Jauh. Dan itu memang agak repot kan ketika meningitis. Mereka harus ke Tokyo. Karena di daerahnya nggak ada. Jadi mereka ke Tokyo untuk suntik meningitis. Tapi ada di sini. Jadi listnya ada. Jadi setelah dapat meningitis, flu dan syarat-syarat administratif jadi diserahkan ke rumah sakitnya. Meningitis itu memang disyaratkan oleh sana ya? Wajib dari Arab Saudi. Arab Saudinya itu wajib. Karena memang keadaan seperti itu ya. Luar biasa. Kalau ketemu saya juga kemarin berpikir, wah ini mau kalau nggak divaksin kita. Betul, saya sama tuh, kalau nggak meningitis nggak di influenza mungkin saya gimana gitu, bisa down juga gitu. Bisa down juga. Ya ikhtiar itu perlu kan. Jadi mungkin itu bagian dari ikhtiar. Jadi saya penonton, karena tadi kan di awal saya tidak menyebutkan persyaratan haji ada meningitisnya kan nggak ada tadi ya. Tapi ternyata kan diwajibkan. Wajib untuk dari pemerintah Arab Saudi. Kalau di Jepang itu memang lebih mahal meningitis itu. Kemarin berapa tuh? Kalau saya sih 15.000 ya, atau 15.000. Pak Iman, Pak Dadang 15.000. Apanya itu, Pak? Biayanya. Shot yang 5 mm, 5 cm ada gitu ya. Iya. Kalau di Jakarta mungkin tidak sampai segitu ya. 15.000 berarti kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih 1,5 juta itu. Nah, kalau ingat saya dulu itu dari Indonesia itu membayarnya 250.000. Ya, betul. 250.000. Itu karena dulu ibu saya pun begitu, Pak. Jadi meningitis di Indonesia dulu waktu itu. Oh iya. Nah, itu Jadi yang kita perlukan itu sertifikat. Sertifikatnya betul. Dan waktu itu ibu juga bawa sertifikat dari Jawa. Dan memang sertifikatnya udah dalam bahasa Inggris, jadi memang khusus buat ke Arab Saudi ya. Iya, memang karena itu syarat wajib ya, yang dianjurkan oleh pemerintah Arab Saudi. Betul. Yang agak susah malah flu saya kemarin itu. Tapi karena flu itu tidak wajib. Sekarang jadi wajib, kemarin diminta, Pak. Tapi belum ini di pemerintah Indonesia utamanya. Belum ya. Khusus mungkin di sini. Kalau berangkat dari Jepang, kemarin kita diminta flu dari kedutaan Arab Saudi. Malah tidak ada hubungannya dengan reaktor nuklir Fukushima. Iya. Tapi menarik Mas Iwan yang cerita mengenai Kensuse itu ya. Itu yang ikut haji, karena kalau tidak salah teman-teman yang kerja di Jepang ini, yang kerja itu agak kesulitan ngatur waktu karena izin dari perusahaan itu paling maksimal hanya 14 hari. Itu gimana Mas? Iya, jadi kemarin saya juga tanya kok bisa gitu. Ternyata mereka memang ada yang mengambil cuti atau apa, ada bawa izin dari perusahaan, diakumulasi mungkin ya. Dan boleh mengambil waktu sesingkat-singkatnya. Jadi kalau di travelnya ini, jadi karena haji itu kan sebenarnya hanya 6 harinya itu kan krusial itu. Jadi diambil yang wajib saja. Madinah mereka tidak ikut. Jadi selesai wada, the next day mereka pulang karena harus kerja itu tadi. Tapi sudah sah kan sebagai 6 hari itu apa, Pak? Tidak semuanya tahu loh Pak, mungkin 6 hari itu aku tahu ibadah haji itu misalnya urut-urutannya dari apa gitu, kalau boleh diceritakan. Dari kan kita datang ke Mekah karena dari Mekah sampai Tawadanya itu dari Mina, Musdalifah, wukufnya itu semua terpenuhi. Kemudian terakhir kita kan ke Madinah untuk 4 hari ziarah. Nah itu mereka tidak ikut karena memang harus
masuk di sini. Tapi sebenarnya hajinya sendiri 6 hari itu cukup ya sebenarnya. Berapa ya? Insya Allah cukup kalau pas di Mungkin Pak Nur ini kurang lebih lama ya. Kalau udah ritualnya kurang lebihnya kira-kira sekitar berapa? 8 Ya, atau kalau mungkin diambil minimal artinya untuk memenuhi apa syarat terpenuhi rukun dan wajib ya. Itu kan ya sebenarnya ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah, ke apa ya, apalagi kalau ziarah. termasuk ziarah itu ya, apalagi kalau jamaah haji Indonesia itu ada nanti namanya sholat arba'in ya. Oh ya. Sampai menunggu Arba'in itu berarti kan jadi 40 hari. 40 ya. Artinya 50 sholat 8 hari. Iya, berarti 8 hari. ya. 8 hari sendiri. Ya, tapi sebentar ini kita pisahkan dulu karena jadi kalau untuk terpenuhi itu aja ya sekitar 10 mungkin. ada sampai sekitar 6 hari sudah cukup ya. karena ONH plus yang ada di Indonesia itu maktur itu yang plus itu super plus itu tadi yang lebih singkat itu malah lebih mahal itu kan. 6 hari itu malah lebih mahal biayanya itu dari sisi biaya. Karena mungkin dapat fasilitas, kemudian tempat penempatan maktab-maktab atau penginapan-penginapannya itu relatif lebih dekat mungkin. Makin singkat makin mahal gitu. Iya. Nah, alhamdulillah. Jadi mungkin Tadi sudah meloncat ke pelaksanaan ya. Tadi kan baru persiapan di sini. Iya. Ya, terus mungkin ada pengalaman selama perjalanan ke nah ini terbangnya ya. Jadi sebetulnya ini sesi terakhir, jadi sesi terakhirnya ini yang mulai dari ya kisah-kisah. Jadi jamaah haji yang datang dari mana saja itu punya kisah spiritual yang luar biasa. Ini tadi dari Pak Iwan itu dari pola niatnya dulu itu sebelum sampai di tanah suci. Ini gampangannya kalau bahasa ilmu fisika ini dapat medan elektromagnetiknya itu sudah nyampe gitu ya. Medan elektromagnetiknya sudah nyampe di Jepang nih gitu kan. Nah, ini belum lagi ketika di tanah sucinya ya, di tanah haramnya. Nah, mungkin ada kisah dari Pak Dadang maupun Pak Iwan yang mungkin masih hangat-hangat ini gitu. Insya Allah, monggo silakan. Gantian. Ya. Kisahnya yang sudah sampai di sana gitu ceritanya. Jadi memang sampai di sana itu memang sebuah hal yang bagi saya haji itu semacam revolusi sebenarnya. Jadi yang menarik adalah kami itu berangkat beramai-ramai dan berbagai macam suku bangsa. Ada orang Jepang, ada orang Bangladesh, ada orang Nepal, Turki, semua banyak. Jadi kita satu pesawat itu ya. Satu pesawat gitu. Dan begitu tiba di sana itu kita semua sama-sama merasakan itu tadi Pak, medan elektromagnetik gitu tadi Pak. Jadi bagaimana niat itu tadi tergetarkan di sana gitu. Jadi kalau saya permasalahan saya adalah pertama itu ya kan ada manasik tadi Pak. Dilalah pas manasik saya dinas keluar kota. Jadi completely datang itu saya tidak ikut masuk sama sekali. Ke haji nih atau pora gitu. Tapi bener-bener saya manasik pun hanya media. Ya, ya yang penting kan Pak Iwan saya tahu sudah baca sendiri, bahkan literatur juga banyak. Saya membaca segala macam. Ya. Dan di situ saya melihat bagaimana semua orang, saya teringat surat Al-Hajj yang berserulah orang berhaji dan mereka akan datang dengan kaki telanjang dari berbagai penjuru. Dan di situ saya lihat bagaimana orang berjuta-juta kok mau gitu, panas-panas sudah datang, ada yang tidur di tenda segala macam. Ketika melihat itu semua ini ada sesuatu gitu loh. Dan saya melihat bahwa haji is more than ritual, more than prosesi. Ada sesuatu di sana yang membuat kita orang itu mau datang ke sana gitu loh. Jadi saya mengikuti prosesi itu, tapi kemudian kita mencoba memaknai. Pasti ada something yang membuat kenapa kita suruh tawaf, kenapa kita suruh sa'i, kenapa suruh diem di Mina, kenapa diwukuf di Arafah, mengambil batu di Musdalifah. Segitu banyak orang pasti alasannya bukan cuma personal saja, bukan hanya saya. Dan kalau itu kan di kamar aja saya beritikaf tiap malam gitu kan. Jadi kenapa semua orang berkumpul? Dan memang bertemu dengan berbagai macam bangsa itu sangat menyenangkan menurut saya. Banyak dialog mengenai agama, mengenai ummah. Jadi disitulah saya melihat bahwa Islam itu adalah soal totalitas
dan soal ummah. Jadi bahwasanya ketika saya melihat Ka'bah itu kan pertama kali kan bergetar gitu. Tapi sebenarnya kalau saya nih niat Ka'bah ini sebenarnya secara arsitektural yang ngono-ngono ya, nggak ada, bukan kayak yang mewah gitu tuh. Dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Bukan suatu karya arsitektur yang piawai gitu. Tapi kok bisa menggetarkan? Nah ini saya melihat di sini bahwa disinilah sebenarnya tujuannya hanya arah. Tapi bagaimana kita total di situ bergabung dengan ummah, itu yang menjadi kita nanti Pak Dadang mungkin akan cerita pengalaman yang sama bahwa ketika kita bergabung dengan semua kita udah luluh Pak, nggak ada lagi kita, yang ada hanya ummah. Karena kalau kita masih mau kita sendiri itu udah nggak pengen baju rapi sendiri, nggak ada semua ihram kan. Pakai minyak wangi itu nggak boleh, saya pikir biar agak beda, saya pakai minyak wangi biar wangi, nggak boleh Pak. Jadi tetap nggak boleh menunjukkan kedirian itu, nggak ada. Diri kita sudah luluh di sana menjadi ummah. Dan itu ketika kita bekerja, jadi makna-makna spiritual seperti inilah yang nggak kebeli Pak. Nggak kebeli. Jadi itu yang makanya saya cerita ke teman-teman semua. Kalau lo udah mampu, lo udah punya biaya, lo udah ketuang, lo berangkat deh. Dan saya bersyukur berangkat kemarin bertemu dengan teman-teman PPI. Teman-teman itu masih muda-muda Pak. Wah, ada Mas Farid mantan ketua PPI, Mas Bayu yang dompet duafa, Mas Bayu yang di Grips, semua anak-anak muda. Saya pikir Farid itu belum nikah ya? Belum Apalagi masih betul Pak. Saya itu luar Beliau biasa. sama ibunya loh kemarin. Saya ketemu mengajak sama ibunya tuh, luar biasa itu. Luar biasa Pak. Jadi saya bakti sama berbakti dan orang tua di sana, ibunya ditemani kemana-mana. Tapi saya begitu melihat bagaimana anak-anak muda mahasiswa di Jepang ini luar biasa, girohnya luar Pak. biasa ya. Dan semangatnya itu Pak. Dan memang haji kalau ini melihat ininya Pak, memang for the young people. Iya. Karena completely physically. Aktivitas fisik. Iya. Selagi muda, selagi mampu, go for it. Iya. Alhamdulillah ini. Nah, mungkin dari Pak Dadang. Boleh. Ya, terima kasih. Itu saya setuju sekali Mas Iwan dengan perkataan terakhir tadi. Selagi muda, selagi kita mampu, selagi fisik kita masih kuat, dan selagi kita punya waktu panjang untuk bisa mengimplementasikan ya apa yang haji itu bagi kita sendiri. Itu baik bagi kita sendiri, bagi saya mungkin saya pribadi ya, ataupun kalau bisa untuk masyarakat sekitar. Barangkali memang beda ya. Kalau bapak saya itu kan kebetulan cerita yang lain. Jadi beliau tuh dari kecil itu, dari mulai pegawai itu menyekolahkan anak-anaknya sampai beliau pensiun, habis pensiun anaknya udah mentas semua baru nabung gitu kan. Kita emang lain ceritanya. Jadi beliau itu baru mampu setelah pensiun, setelah ada agak usia tua gitu. Itu mungkin kebanyakan yang terjadi di Indonesia gitu. Tapi juga luar biasa. Saya lihat beliau fisiknya waktu itu juga betul Pak. Waktu itu pensiun, ya. termasuk yang paling tua berangkat dari Jepang, 76 tahun. Iya. Tapi luar biasa, itu dibantu oleh teman-teman waktu itu, oleh Pak Wisnu, kemudian oleh ada Pak Dokter itu yang bantu beliau selama di sana itu, dari KMI juga kemarin. Iya. Tapi keluar dari itu, satu hal yang saya ingin tambahkan adalah pada saat berihram. Iya. Jadi ketika kita mulai masuk dari mikot, kemudian dilepaskanlah baju kita, dan kita pakai 2 lembar kain, dan itu maknanya luar biasa. Jadi saya pernah baca bukunya Ali Syariati itu, dibilang bahwa memang artinya begini, maknanya itu adalah pakaian itu menutupi kita ya. Iya. Jadi pakaian itu menutupi jiwa kita, menutupi siapa kita gitu. Jadi menurut beliau itu bukan kita memakai pakaian, tetapi pakaian yang menutupi kita gitu kan. Dengan pakaian itulah nanti seorang bisa menjadi mungkin seorang direktur, seorang staf, seorang duta besar ya, seorang bisnismen gitu loh. Tapi manakala masuk mikot dan mulai berihram, itu lepas semua itu. Artinya di saat itulah kita harus melepaskan semua keakuan kita. Semuanya datang hanya untuk Allah. Seperti yang dibilang Pak Iwan tadi, begitu masuk ke sana dengan jamaah yang beribu-ribu orang, kita masuk kan nggak ada keistimewaan Pak, semuanya naik bis sama-sama ya, naik bis angkat koper sendiri, semua sendiri itu. Bisa ada yang AC, ada yang enggak, lain-lain. Itu jadi satu itu, dan kita udah lupa siapa kita itu, ini udah perjalanan buat Allah aja gitu kan, berangkat ke sana. Pas masuk tawaf itu kesendirian kita hilang, yang saya rasakan. Jadi ketika kita masuk dari rukun Yamani ya, masuknya dari Yamani, kemudian kelar menjadi ini. Itu lama-lama saya merasakan bahwa saya ini kok nggak jalan gitu loh.
Saya ini hanya ngikuti aja putaran arus masa di situ. Dengan apa? Dengan takbir labbaik, Allahumma labbaik. Itu memang sesuatu yang sangat luar biasa sekali, Mas. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Ya, sebentar, saya tertarik tadi begitu karena Pak Dadang kan berangkat tadi sekitar tanggal 3 atau 4. Iya, jadi langsung ke Mekah. Tanggal 28 Oktober. Oktober itu Iya, bulan dua. Iya. Jadi saya bayangkan kalau langsung ke Mekah berarti sudah penuh sekali. Penuh sekali. Saya tidak bisa bayangkan waktu itu mungkin pengalaman tawafnya itu tawafnya aja Pak yang mungkin tawafnya itu memang perjuangan. Makanya tadi kembali ke yang Mas Iwan bilang, selagi masih muda itu go for it gitu ya, karena memang berat sekali itu Pak. Saya terus terang begitu datang pertama itu udah melihat umat yang berkeliling gitu ya. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Terus kan istilahnya tawaf datang pertama itu kan tawaf umroh ya. Itu kan pembimbingannya gimana Pak? Apa mau ke bawah, di bawah itu di utara, atau mau di atas? Di atas lebih mudah gitu. Tapi jauh memang. Lebih. Saya sempat berpikir, ya udah bosan kalau gitu coba di atas deh, karena kita ini kan datang dari Jeddah langsung naik bis. Jadi memang malam itu langsung tawaf gitu rencananya dan sa'i. Ada sempat keraguan seperti itu. Tapi kemudian setelah pikir lagi, insya Allah bisa gitu. Bisa artinya kita masuk ke dalam gitu. Dan begitu kita masuk ke dalam tuh Pak, udah penuh, berjejal, sesak orang tuh. Tapi ketika kita masuk ke dalam dan ikut dengan arus massa, itu jadi apa ya? Kayak hilang gitu ya. Hilang gitu. Kita ngikut aja udah. Ikut ke arus Allah malah baik gitu. Dan lama-lama semakin nikmat. Ya Allah. Saya nyatu dengan ummah itu tadi Pak. Arus itu. Saya khawatirkan ketika masuk karena saya bawa anak kecil kan, anak kecil itu masih 8 tahun kan, masih relatif masih kecil. Aduh, ramai kayak begini, dia nggak nangis segala macam. Dan alhamdulillah orang-orang sana tuh Indilala pada seneng anak kecil gitu loh. Jadi pada saat mereka dia tuh anak udah mulai agak bete gitu kan, wow banyak yang pada megangin, tiba-tiba udah ngasih coklat, ngasih permen gitu. Jadi enjoy gitu kita. Orang mana itu yang ngasih? Orang asing, orang luar, nggak kenal ya. Haji dari Turki, dari mana datang tiba-tiba kasih ini. Itu putra Pak Iwan juga dipakai ekrom seperti sama melakukan persis seperti itu. Karena yang gede kan sudah akil balik kan, jadi kecil ini masih. Ya itu tadi begitu masuk itu ya enjoy sekali gitu. Itu berarti ikut tidak di atas, berarti yang di lantai 1 berarti yang hari pertama yang di bawah. Ya, alhamdulillah mungkin ini. Nah mudah-mudahan ternyata ada ini mana yang tersirat bahwa ini kita didorong terus supaya jangan menyia-nyiakan waktu gitu kan. Mumpung selagi masih muda, kalau bisa mengapa tidak gitu kan. Nah mungkin dari ini yang bisa kita ambil pelajaran itu yang pertama. Kemudian bahwa untuk haji ini ternyata tidak hanya ritual semata, bahwa hanya tawaf saja, bukan hanya sa'i maupun bukan hanya berdiam diri saja di Musdalifah itu, tetapi ada nilai-nilai yang lain yang tentunya memang harus digali gitu kan. Nah itu jadi sebuah kisah yang sangat luar biasa dari Pak Dadang, dari Pak Iwan gitu kan. Nah ini mungkin sebelum ini mungkin dari Pak Nur gitu yang ini ngomong-ngomong, ini beliau ini juga memimpin rombongan haji ini ceritanya. Yang dibawa dari Indonesia. Tahun berapa itu Pak? Waktu itu tahun 2007. Dari sini Pak? Dari Indonesia. Saya belum hidup di sini. Jadi 2007 yang ada di Indonesia. Jadi makanya tadi ada Pak Yan tadi hanya saya ke sana, padahal waktu itu juga satu rombongan dengan Pak Yan juga. Gitu. Jadi saya ketemu Pak Yan itu di Mekah. Luar biasa. Katanya tadi mau daftar untuk 2019 itu gimana? Oh iya, karena 2019 itu alhamdulillah saya, istri dan ibu saya bertiga insya Allah nanti. Itu karena sebelumnya pinginnya kemarin, tapi karena waiting list yang ada di Indonesia itu tadi yang tadi awal saya buka mungkin gitu kan, seperti saya apakah harus berbondong-bondong gitu langsung mengajukan stay permit di
di Jepang gitu kan, misalkan. Nah, ternyata ini ada apa istilahnya sebagai gambaran karena tadi dari Pak Dadang sama Pak Iwan itu istilahnya sangat luar biasa gitu. Tetapi waktunya cuman kalau kita hitung 20 hari gitu kan. Nah, ini ada keunggulan kalau seandainya dari Indonesia. Kalau harganya gimana kalau boleh tahu? Bedanya loh Pak harganya. Yang pertama itu dari jumlah hari dulu. Jumlah hari di Indonesia itu relatif lebih panjang ya. Sehingga tadi sudah diceritakan oleh Pak Nur ada arba'in. Nah, supaya lebih pasnya ini, makanya ini karena beliau ini juga mimpin rombongan. Nah, mungkin diceritakan, mungkin ada komparasi sedikit. Kalau seandainya haji dari Indonesia itu bagaimana? Silakan Pak Nur. Jadi mungkin kami hanya menyampaikan prinsip-prinsip perbedaannya saja. Jadi kenapa durasi pelaksanaan ibadah itu 40 hari. Jadi kalau saya lihat itu ya tahapan-tahapan pemerintah dalam mengatur keberangkatan seluruh jamaah. Satu itu maksudnya ya. Yang kedua juga ada hal-hal yang ya kalau saya tangkap dari cerita Pak Iwan dan Pak Dadang tadi, kesempatan ziarah mungkin jamaah yang berangkat dari Indonesia lebih besar, lebih panjang ya. Dan satu hal lagi ini keberangkatan yang banyak ini, tadi saya tuh ya jujur aja saya bayangkan Pak Dadang dan Pak Iwan ini juga satu pesawat itu jamaah haji semua gitu. Ternyata tadi kan tidak ya. Kalau kami dari sana komersil pesawatnya malah. Iya, itu. Yang saya pengen angkat di sini satu hal bahwa ibadah haji ini juga merupakan ujian kesabaran. Betul. Ujian ya, saya yakin yang namanya ujian ini walaupun bentuknya berbeda tapi saya yakin tetap ada. Jadi kalau gambaran ringannya saja, jadi begitu ya kalau kita berangkat sendiri dengan berangkat bersama ini kan beda Pak ya. Berangkat sendiri kan saya tinggal nenteng bawaan saya sendiri, saya berangkat ibaratnya saya terlambat bus saya tinggal lari ya. Tapi kalau ini bersama ini kan susah. Satu tidak boleh terlambat, untuk menunggu bersama ini pun juga perlu waktu karena harus kompak juga ya. Dari satu kekompakan. Ini pokoknya yang kaitannya dengan kebersamaan ini ujian-ujian kesabarannya. Iya betul Pak. Belum lagi nanti kalau ya maaf saja karena kan strata masyarakat Indonesia kan kita semua tahu baru masuk ke asrama haji itu aja mungkin itu sudah banyak permasalahan-permasalahan yang mau ngantri makan, mau ngantri mandi, budaya aslinya tidak seperti kita. Jadi sejak kita ketemu dengan itu sudah ketemu dengan jamaahnya itu sudah ada ujian-ujian yang cukup berat. Ya saya tidak berarti yang di sini tidak ada ujian, tidak, saya yakin tetap ada. Hanya, jadi mulai dari kami berangkat dari rumah sampai di embarkasi di asrama haji itu berangkat sampai pokoknya terus. Dan ya sekali lagi yang namanya orang banyak sampai 40 hari. Jadi antara 40 hari itu bahkan saya punya cerita yang sangat menarik, pernah ada satu Pak jamaah yang paspornya hilang. Oh iya? Iya. Ya mungkin kalau yang tidak semuanya satu rombongan, satu orang jamaah ini paspornya paspor hilang. itu kan begitu sampai langsung disimpan di maktab ya seperti ya. Iya. Nah, ya kalau masalah ini juga yang satu lagi yang saya pikir perbedaannya, kalau berangkat dari Indonesia itu terbagi 2 gelombang. Ada gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau gelombang 1 ini mendarat di King Abdul Aziz langsung ke Madinah dulu. Ya. Jadi ini memang untuk mengatur nanti dengan gelombang 2 yang nanti langsung kebalikannya. Jadi langsung ke Mekah, selesai ibadah haji baru nanti ke Madinah. Ya, jadi ada pengaturan itulah. Waktu itu kebetulan kita gelombang 1 Pak ya. Dari Madinah, di Madinah mau berangkat ke Mekah, itu paspor sudah dicek. Jadi di sana sudah serahkan ke maktab, tapi begitu mau berangkat kan diambil lagi sama ketua rombongan, nanti disampaikan ke sopir bus yang membawa rombongan itu. Nah kebetulan waktu itu lengkap. Tapi begitu masuk kan ada checkpoint masuk ke tanah haram itu ada checkpoint ya. Satu jamaah itu hilang, kita sampai nunggu 4 jam. Itu semuanya harus nunggu Pak ya? Nah, jadi ini yang saya ingin tunjukkan bahwa
kebersamaan ini memang perlu. Maka tadi Pak Iwan sampaikan kan menyatu kita dengan ummah yang sudah sedemikian luar biasa, dan ya pokoknya kalau dikatakan berat ya itu berat, tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas semuanya jadi ringan, seperti gambaran Pak Dadang tadi. Ya, jadi saya kira itu saja. Jadi kalau yang lain rata-rata sama. Saat masuki yaumut tarwiyah, kemudian ke masuki hari Arafah sampai nanti ke hari yaumul udhiyah sampai hari tasyrik, saya kira tahapan-tahapan itu sama. Tapi kalau mungkin nanti ada harga Pak, mungkin harga kalau harga lebih murah. Tapi kenapa ya harga yang maksudnya yang lebih lama itu kok mereka bilang lebih murah gitu ya, betul ya? Iya, Kalau yang betul. plus itu kan lebih sedikit, cuma 2 minggu atau 18 Lebih mahal ya? Lebih mahal. Iya, iya. Gimana Pak ceritanya? Oke, kalau Terkait fasilitas. karena saya belum pernah ngalamin kalau yang plus ya, yang plus. Ya. Kalau jadi ini sumbernya hanya cerita saja, mungkin nanti juga Pak Ian atau mungkin Pak Iwan, Pak Dadang juga. Ya. Jadi kalau yang plus konon bedanya hanya satu saat tempat tinggal baik di Mekah dan di Madinah. Lokasi Ya, yang kedua juga fasilitas. Tapi saya juga menikmati, saya haji biasa, fasilitasnya juga sudah luar biasa. Karena sama-sama temu Allah. Iya. Tapi ini ada miskonsepsi sedikit karena saya kan berangkat ini mungkin sekitar 20 hari ya. Banyak teman-teman dari mana itu plus ya 20 hari, karena di Indonesia makin sedikit makin plus ya. Tapi unfortunately di sini 20 hari itu hanya hitungan hari. Di sananya itu ya sama dengan yang biasa. Jadi supaya tidak ada, mungkin ada beberapa teman yang 20 hari ini mungkin di sana plus gitu. Nah, terus sampai sana terus kecewa kok kayak gini sih. Ininya enggak. Dan memang di situ harus itu tadi, Pak. Ikhlas, pasrah dengan segala macam apa yang kita hadapi di sana. Yang dengan ngersulung ini malah tambah parah. Jadi ini nih konsepsinya itu tadi, Pak. Bukan berarti kalau dari sini itu plus walaupun lebih sedikit waktunya gitu. Ya, jadi yang paling kalau saya pikir Pak, dari sini itu plus Pak. Plus Jepang gitu ya. Plusnya di Indonesia kan. Bisa berangkat sebulan sebelumnya. Bahkan kemarin Pak Dedi cerita, Pak. Ini di ketua rombongan kami cerita. Jadi hanya 1 hari sebelum berangkat baru daftar. Ya Allah, alhamdulillah ya, inilah bahwa kita berangkat haji itu bukan karena kita mau, bukan karena kita punya bukan duit atau bukan segala macam. Kita berangkat haji karena Allah memilih kita untuk berangkat. Jadi 1 hari sebelum berangkat waktu itu dia daftar, kedutaan Arab sudah tutup, diminta tolong kemudian dibuka. Dilalah ada yang batalin 1 orang. Jadi alhamdulillah dia berangkat itu 1 hari cancel. Jadi artinya yang mau pun malah ada masalah, nggak bisa berangkat. Jadi kita mau saja belum tentu bisa berangkat. Jadi inilah sebuah izin ilahi bahwa semuanya itu ada yang mengatur gitu kan. Walaupun kita sudah mempersiapkan, kembali lagi kita memang ketika mau berangkat itu harus tidak henti-hentinya untuk meluruskan niat gitu kan. Jadi kalau misalkan variabelnya di Indonesia itu mungkin dengan ria mungkin bisa, tapi kalau di sini karena walimatus safar itu kayaknya nggak ada gitu. Nah, sehingga ini yang membedakan gitu kan, salah satunya gitu. Nah, kalau tadi sebelum ini ada istilahnya plus itu memang saya belum pernah, tetapi dari teman-teman ya, artinya saya juga punya teman yang mengurus haji yang ada di Indonesia, itu utamanya yang plus tadi ada. Memang walaupun apa istilahnya lebih pendek waktunya, tetapi biayanya relatif lebih mahal. Ada istilahnya kalau yang 20 harian itu tadi, seperti teman-teman yang dari Jepang itu, saya dapat informasi biayanya sekitar 60 juta. Nah, 60 juta 20 hari juga. 20 hari. Ada yang cuma 10 hari, ini yang plus ini. Jadi plus masih di plus lagi gitu kan. Nah, itu 10 hari ini. Ada 10 hari. Nah, itu sampai 90 juta. Nah, seperti itu. Dan ada temen yang karena ini ada lewat negara tetangga itu tadi. Jadi di ASEAN sendiri juga ada punya jatah. Seperti mungkin dikatakan oleh Pak Dadang tadi lewat, saya tidak tahu, cuman ngambil kuotanya malah ikut negara tetangga. Mungkin ada seperti itu cerita-ceritanya. Itu pun nambah kosnya sehingga nambah menjadi 90. Nah, itu hitung-hitungannya saya sendiri tidak tahu, tapi informasi itu valid saya dapatkan gitu kan. Jadi ada yang relatif karena bayar dari sisi itunya gitu kan.
Seperti itu mungkin yang saya dapatkan. Jadi apa istilahnya, ada waktu yang lebih pendek malah lebih mahal gitu kan. Insya Allah demikian. Jadi Sudah masuk injury time? kita apa istilahnya ngobrol-ngobrolnya gitu kan, karena mungkin bapak-bapak mungkin ada acara setelah ini gitu kan, ini seperti itu, karena memang operator kita juga mau ke lab gitu kan katanya. Operator kita ini pengantin baru saya. Iya. Baru. Iya, memang. Oh ya, sebagai informasi. Dokter ini kan ya, sudah ya. Kandidat dokter kita itu juga pengantin baru gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah pengantinnya masih di Indonesia gitu kan. Dan sekalian karena ini memang baru pulang haji, mohon doa restunya gitu kan. Amin, amin. Mohon doa restunya semoga cepat lulusnya gitu kan. Insya Allah haji tahun depan. Insya Allah. Amin. Masya Allah. Beliau termasuk salah satu di antara yang sedikit calon ahli nuklir Indonesia ya, Pak. Sudah ahli ini. Insya Allah kita doakan ya, Mas. Iya. Ya, insya Allah. Pakar kan? Pakar. Jadi nanti kita tunggu dan nunggu kiprah beliau gitu kan. Insya Allah. Di dunia yang lebih luas gitu kan. Ya. Insya Allah demikian. Pada intinya saya tidak ingin menyimpulkan dari Sudah, Pak, ngobrol-ngobrol itu. ini. Kalau Ya. mungkin ada pertanyaan dari pemirsa? Enggak ada. Karena Enggak kita ada, ya. dibuka sesi online-nya Iya, gitu iya. kan. Mungkin malam ini dan kami dari PCIM, dari pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Jepang, mungkin akan meminta selang waktu beberapa hari lagi, mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi, mungkin mengundang Pak Iwan maupun Pak Dadang lagi gitu kan. Mohon kiranya diluangkan waktunya gitu kan. Kita sudah booking waktu gitu kan. Karena nanti kita tandemkan dengan yang lain, dengan sesi pembahasan ekonomi syariahnya gitu kan. Nah, jadi subhanallah. Karena ngomong-ngomong ini, beliau Pak Iwan ini juga selaku Kompasiana, saya melihat tulisannya itu tentang investasi tanah ternyata di Jepang tidak menguntungkan. Nah, itu luar biasa. Ini sebagai PR nanti PCIM membahas tentang ekonomi syariah gitu kan. Kalau begitu berarti tuan tanah tidak tidak berlaku di Jepang. tidak gitu. berlaku di Jepang. Kalau beli tanah buat masjid terus. ya, itu mungkin. Nah, ini terkait dengan mau pembangunan masjid Meguru yang ada di Tokyo. Nah, ini ke depan PR-nya PCIM Muhammadiyah Jepang ini sangat luar biasa banyaknya, sehingga mungkin bincang-bincang model seperti ini nanti kita terus gencarkan, mulai dari pembahasan dari sisi ekonomi syariah, pembangunan masjid Meguru dan lain sebagainya. Bagus. Ini kalau saya boleh usul juga nanti ini kan, kalau memang tidak salah ini kan pertama ya Pak ya, tapi nantinya akan setiap bulan atau mungkin Insya Allah. itu saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan nanti bisa semakin tambah subur lah gitu ya. Insya Kita Allah. sama-sama tawasau bil haq gitu ya. Amin. Ya, saya selaku pembawa acara, jika tadi ada belok-beloknya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Nun wal kulami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dingin sekali, Pak. Iya.